Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu untuk kita semua. Pagi yang indah ini kita berkumpul bukan hanya untuk kumpul semata, tapi kita di sini untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama menimba ilmu dan untuk sama-sama mendapatkan sesuatu untuk kita bisa bawa pulang. Bukan begitu, Papa Mama? Iya. Kalau begitu saya ingin melihat senyumnya dulu, karena saya lihat dari depan masih tegang. Padahal tadi itu dari bawah apa sudah diintervensi? Enggak kan? Enggak ditakut-takuti, awas loh nanti di lantai 3 loh ya, awas loh. Tidak kan? Boten J? Baik, kita akan mulai kegiatan kita. Namanya juga sharing, berarti berbagi. Yang namanya sharing itu kan berarti sesuatu yang bukan menakutkan, bukan menegangkan, tapi kita mau buat fun. Oke, kita akan mulai kegiatan kita. Namun kita sebelum mulai kita akan mengawalnya dalam doa, biar Tuhan membimbing dan menuntun setiap kegiatan yang kita laksanakan bersama. Mari saya berikan waktu untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akan mengundang ketua yayasan sekaligus yang punya rumah. Nah, istilahnya kan gitu ya. Yang punya rumah itu kan mungkin bisa memperkenalkan diri dan menyambut mama papa yang sudah hadir, yang sudah luar biasa memberikan waktu untuk kita bisa belajar bersama-sama. Oleh karena itu, saya mohon kesediaan dari Bu Christine Wedara Hapsari, MPC Psikolog, Ketua Yayasan Talenta Discover TV untuk dapat memberikan sambutan. Waktu dipersilakan. Selamat pagi, Mama, Papa, dan Bu Ajeng, terima kasih. Dan ke depan, grogi apa enggak cuma ini? Bu Ajeng ini sahabat dan rekan, selalu begini nih, kami saling gitu ya, saling kopi, saling semuanya, saling teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Bu Ajeng, ini acara yang sangat kita sulakan ya, orang tua, terima kasih sekali akhirnya tidak ada satu minggu orang-orang yang berbaik kegiatan dan acara ini. Pertama, dulu untuk yang sudah mengatur waktunya sehingga bisa datang di sini. Yang terspesial ini, selamat pagi dan selamat datang Ibu Murni dan Mas Faisal. Selamat datang di Bawen. Ini kami dari Yayasan Talenta Discover TV, ini para orang tua dari lintas jenjang ini, kayaknya PAUD ada, TK ada, SD, SMP, SMA, semua lengkap, ada yang mewakili data dari Discover TV School ini. Jadi ini ya, semakin baik begitu untuk bisa berkenalan dengan parent support kami di sini. Lalu saya ingin menyapa juga ada Dr. Rudi, Ibu Risa, dan Dr. India. Iya, nanti menyusul. Selamat berjumpa kembali walaupun secara ini ya online, tapi terima kasih atas hadirnya, terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi dengan kegiatan dan acara kami hari ini. Dr. Rudi dan Risa ini
Mendengar suara saya? Oh iya, sudah rekode. Ya, ya. Terakhir jumpa di Malang ya, duduk di. Oh harus duduk ya. Bajunya aja yang kelihatan. Ya, duduk di. Terima kasih juga kiriman tepung undiannya ya. Ini beberapa kali sudah pakai di sini, kami sudah dipakaikan juga untuk salah satu kegiatan universitas Terus. Baik, lalu ini yang paling penting, saya mengundang perwakilan dari pengurus PSG. Mungkin Mama bisa ikut jadi depan. Ya. Di garis support group kami itu ada pengurusnya, gitu ya. Pengurusnya ini juga, ini berarti periode kedua. Periode pertama ada Mama El di sana. yang mengawali dulu ada Mama El, lalu dilanjutkan dengan periode yang kedua. Nah ini mungkin yang lebih tepat untuk melanjutkan perkenalan dari garis support ini dari Mama. Terima kasih Bu Christine, terima kasih juga Bu Haja yang narasumber, Ibu dan Mas Resta, dan Dokter, tadi ya Ibu Lisa, ya. Perkenalkan saya Mas Erian, saya koordinator PSG di sini, mewakili Ketua PSG Mama Krishna yang berhalangan hadir pada pagi hari ini. Selama kami di Krishna Homeschooling, PSG itu sudah berdiri dari tahun 2017 yang berdiri bersama dengan Krishna Homeschooling berdiri. Sudah 2 periode dan sudah banyak kegiatan yang kami lakukan. Salah satunya mensupport kegiatan seperti sharing pada pagi hari. Ini kegiatan yang kedua. Dulu sudah dengan Mas Rama Ibu. Ya, Mas Rama sekarang sudah SMA, siswa homeschooling besar. Jadi selain itu banyak kegiatan lainnya seperti kami ada bakti sosial, kemudian juga itu yang di itu seperti catering. Jadi kita merefresh mama-mama jadi biar tetap semangat untuk bersama-sama mendukung anak-anak kita untuk berproses. Jadi PSG ini wadah orang tua untuk memberikan masukan atau untuk sharing dan mensupport semua kegiatan dari sekolah juga. Jadi misalnya sekolah mengadakan apa biasanya PSG yang diajak untuk bersama-sama melakukannya. Misalnya seperti outing. Jadi kita tadinya yang mama papa takut anak-anak tidak bisa berkegiatan di luar. Ternyata setelah dicoba dengan adanya outing, kita bekerja sama sekolah dan PSG, anak-anak ternyata yang tadinya takut itu ternyata malah aman aja itu ya, aman dan terbiasa di luar. Jadi kita sebagai orang tua tadinya tidak mengetahui atau ragu-ragu dengan anak kami, ternyata setelah disupport dari sekolah, dari berbagai pihak, jadi alhamdulillah lebih baik lagi. Jadi itu, dan semoga untuk acara hari ini untuk mama papa yang datang, mama papa hebat, anak-anak kita luar biasa, kita juga pasti luar biasa. Kalau saya boleh menyampaikan, jangan pernah kita lelah dan berputus asa untuk anak-anak kita, karena sekolah sudah mendampingi dengan berbagai macam dari memberikan seperti kayak diet, kemudian masukan-masukan sharing-sharing dengan orang tua siswa yang lainnya. Jadi mari kita dukung dan semoga anak kita nantinya bisa mandiri dan jangan pernah meragukan anak-anak kita sendiri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi selama kita selalu berusaha. Gitu.
narasumber yang sudah bukan hanya ahli, tetapi pengalaman yang luar biasa yang sudah dijalani begitu dan akan dibagikan kepada kita bersama-sama. Baik, saya sambil duduk karena supaya ini Dokter Rudi dan juga bisa melihat juga. Baik, pada hari ini akan ada 5, banyak ya. Waktunya cukup singkat, tetapi akan ada 5 narasumber yang akan berbagi. Dan kalau boleh sedikit sharing, seperti yang disampaikan Bu Christine, waktu mempersiapkan kegiatan ini tidak lebih dari 1 minggu, hari Selasa yang lalu. Kemudian saya mencoba mengkontak, minta tolong ya, kan ada Dr. Rudi dan Bu Lisa serta Dr. Yulia. Saya minta tolong, dok, saya minta tolong. Oke, siap, luar biasa. Terima kasih banyak untuk supportnya. Kemudian saya menghubungi Bu Murni dan bersedia, dan Mas Faisal langsung juga datang. Itu semua bagian dari support seperti yang disampaikan oleh Mama Al. Baik, yang pertama saya akan perkenalkan dan kita akan menyambut ada Ibu Armelisa Azwar ya di Zoom ya. Oke, mungkin bisa dibantu untuk ngepin di sana ya. Oke. Nah, sedikit sejarah tentang pendidikan beliau. Beliau pernah belajar di UPI Jakarta di Fakultas Ekonomi Persada Indonesia University. Kemudian saat ini beliau sedang menempuh program master di bidang psikologi juga di Persada Indonesia University Jakarta. Sejak tahun 2011, Bu Lisa, panggilan akrabnya sampai sekarang merupakan seorang program director dari Kit Aba Autism Center Indonesia. Nah, ini salah satu buku dari Kit Aba begitu. Beliau adalah istri dari Dr. Rudi. Ya, jadi nanti ada speaker kedua, narasumber yang kedua adalah Dr. Rudi. Nah, Bu Lisa ini sudah melanglang buana kemana-mana, se-Indonesia sudah dijelajahi, menyampaikan betapa pentingnya yang namanya food parenting. Kurang lebih ada 143 beliau keliling di daerah-daerah. Mungkin nanti Bu Lisa akan menyampaikan lebih detail. Banyak sekali publikasi berkaitan dengan bagaimana menangani anak autism ini. Jadi publikasi yang sudah masuk ke Scopus itu ada 2 di tahun 2022 terkait dengan discrete trial training, itu prosedur terapi ABA. Yang kedua juga bagaimana memberikan intervensi pada anak-anak yang non-verbal begitu. Ini sangat-sangat luar biasa, kita akan belajar langsung dari beliau, pengalaman yang luar biasa sejak tahun 2011. Kemudian yang kedua ada Dr. Rudi, ini sudah tidak asing lagi. Beliau adalah pakar, ahli di bidang autism, sudah menekuni sejak tahun 1997. Dan beliau ini belajar langsung dari ahlinya autism di Amerika, Lovas. Beliau banyak sekali belajar di sana. Jadi ini sudah tidak diragukan lagi bahwa Dr. Rudi Sutadi spesialis anak dan juga spesialis autism. Banyak sekali publikasi-publikasi beliau yang sudah diterbitkan terkait dengan autism dan perkembangan anak. Beliau belajar dari Penn State University Pennsylvania, kemudian Lovas Institute USA juga, California ABA Association, kemudian Autism Society of America, kemudian the Option Institute dari New York, Integration Service of Autism and Developmental Delay dari Perth, Australia, kemudian Autism Association of Western Australia, dan juga berikutnya adalah Autism Research Institute di USA. Jadi sudah tidak kaleng-kaleng begitu, dan beliau akan menumpahkan semua pengalaman beliau terkait penanganan anak autism.
lebih dari 100 kali ya, bahkan lebih begitu ya, mendampingi para orang tua, memberikan training dan juga workshop terkait dengan autism. Kemudian yang ketiga ada Dokter Yulia Darmawi yang nanti akan bergabung. Kebetulan pagi ini beliau harus praktek terlebih dahulu, nanti beliau akan bergabung juga akan berbagi dengan kita. Dan beliau adalah bunda dari anak Zain yang juga penyandang autistik begitu. Beliau akan sangat banyak berbagi kepada kita semua. Dan saat ini beliau sedang menempuh program magister, jelas pasti dengan penelitian yang tidak jauh dari bidang beliau. Dan yang berikutnya saya undang karena beliau berdua hadir bersama-sama dengan kita. Saya undang langsung, mari Ibu Sri Murni untuk bisa maju ke depan. Mari kita berbincang. Dan Mas Faisal, ya Mas Faisal. Nah, untuk Bu Murni dan Mas Faisal ini nampaknya tidak elok kalau saya hanya memperkenalkan. Nanti Bu Murni dan juga Mas Faisal sendiri yang akan berbagi pengalaman-pengalaman beliau. Saya hanya tahu sekelumit kisah beliau mendampingi Mas Faisal dan sampai saat ini kurang lebih usia 29 tahun sih Bu Murni, luar biasa. Dan tidak kalah-kalah Mama Papa, Bu Murni sudah mengeluarkan 3 buku perjalanan beliau mendampingi Mas Faisal. Ini adalah buku pertama, Faisal Sayap Mama Sampai Tua. Ini buku pertama di Gramedia ada yang beliau tadi berpesan saya akan membagikan gratis kepada orang tua yang aktif, yang nanti bertanya dan nanti akan berbagi cerita dengan kita semua. Nah, itu. Beliau membawa 4 buku, ini yang kedua sih Bu Murni. Ini malah yang ketiga. Oh, yang kedua habis, stopnya sampai habis loh Mama. Nah, ini yang ketiga adalah Mimpi Berikutnya. Jadi ini judul yang ketiga, Mimpi Berikutnya. Kalau judul yang kedua apa ya? Kereta Surga. Nah, ngomong soal kereta nanti Mas Faisal akan bercerita ada dengan kereta. Jadi tidak memperpanjang waktu, kita akan sama-sama mendengarkan paparan yang pertama mungkin dari Bu Lisa. Bu Lisa bisa mendengar suara saya, Cik? Iya, Bu Ajeng. Siap. Dokter Rudi dulu ya, Bu Ajeng. Oh, Dokter Rudi dulu, siap. Jadi nanti dari Dokter Rudi, setelah Dokter Rudi nanti Bu Lisa, begitu. Ketika nanti Dokter Yulia belum bergabung, mungkin Bu Murni terlebih dahulu, begitu? Siap, oke. Siap, baik. Waktu dan kesempatan saya persilakan Dokter Rudi. Ya, terima kasih banyak Bu Ajeng. Suara saya cukup terdengar? Jelas, Dokter, jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ya, terima kasih banyak penyelenggara ini oleh macam dan miskin ya. Ini kolaborasi antara tiga universitas kecil, Satya Wacana, terus universitas di mana saya dan bisa dan PIA ya. Jadi sangat bagus sekali dilakukan kolaborasi karena salah satu kelompok saya adalah Mission Possible. Together we make it possible. Yes.
Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerja panitia untuk menyelenggarakan seri pendidikan orang tua ini, sharing is truly racing. Ada orang tua yang harus berjalan sendiri bersama, together, pilih possible ya. Bersama kita bisa saling menguatkan berbagi strategi dan berharap. Ya. Ini saya akan menyampaikan sedikit sekilas tentang smart EPD dan smart EOC yang autisme. Sebelumnya pada tahun 2017 saya dari Indonesia mempopulerkan istilah baru autisi untuk penyandang autisme ya, karena orang Indonesia umumnya bilangnya autis. Nah, ini jadi kita bilang autisi seperti istilah untuk dia praktisi, teknisi dan lain-lain untuk menggantikan istilah penyandang autisme yang waktu tahun 97 saya juga canangkan untuk mengganti kata penderita autisme ya, karena autisnya itu kan menderita ya, penderita orang tua yang saya bilang kan. Terus kalau penyandang seperti itu bisa dicopot dilepas itu ya memang insya Allah bisa dilepas ya, kalau sudah dilepas ranselnya dalam tanda petik itu dia sudah tidak dikatakan autisi lagi ya, mantan autisi atau ex autisi ya. Penyintas autisme ya. Terapi untuk yang telah terbukti efektif dan efisien itu melalui penelitian dengan smart EPD dan smart EIP. Ibarat komputer ada hardware, perangkat keras dan software. Nah, smart EIP ini smart EIP Smart Biomedical Intervention Therapy ini mengupgrade hardware pada audisi dan memperbaiki masalah neurobiologis yang terdapat pada audisi, kemudian diinstal software canggihnya dengan jadi Smart APA atau Smart Applied Behavior Analysis ini untuk mengajarkan berbagai kemampuan pada audisi. Ini meliputi kemampuan bicara umumnya, hampir semua penyandang autisme belum bisa bicara. Kemampuan akademik, nah ini penting sekali karena tujuan kita di Smart EPD adalah mereka sekolah reguler, ya, sekolah reguler, bukan sekolah inklusi, ya, apalagi sekolah luar biasa atau sekolah khusus autisme. Itu sekolahnya college, judulnya inklusi, tapi dia tidak disertakan program inklusi ya. Kemudian kemampuan sosial, kemampuan bantu diri dan lain sebagainya. Secara smart EPA ini teman-teman yang dari psikologi pasti sudah kenal dua nama ini, Skinner dan Pavlov. Jadi kalau saat ini sudah lebih dari satu kata pilihan nah, ini dasar dua teori besar ini, operant conditioning dan respondent conditioning. Juga teman-teman psikologi sudah familiar. Nah, masing-masing dikembangkan oleh pengikut-pengikutnya. Kemudian menjelang tahun 60 jadi satu namanya behavior modification, tapi tidak lama kemudian tahun 60-an berpisah disebut applied behavior analysis secara resmi setelah muncul Journal of Applied Behavior Analysis tahun 68 dan behavior therapy secara resmi.
Mr. Iglesia. Iya, masih tulis ya.